Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Ya, kali ini kita ada satu tema namanya Worth to Buy. Ya, jadi tema ini nih kita akan menilai mobil. Ya, apakah ini layak dibeli apa enggak? Ini kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu Mazda CX-5 2014. Mau tahu kayak gimana? Worth to buy apa enggak? Simak terus sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, saya sambil jalan aja ya. Jadi ini mobil worth to buy apa enggak? Sebelum masuk ke itu ya, kita harus tahu nih si Mazda CX-5 ini sebenarnya dia ada berapa tipe sih gitu kan. Kadang-kadang kan namanya mobil yang jarang kita tahu ya kan. Ya, kita nggak tahu nih tipe Mazda CX-5 ada berapa. Nah, di 2013 di 2014 si CX-5 itu ada tipe sport yang paling bawah ya 2.0. Terus di atasnya ada touring. Ya ada touring, terus di atasnya lagi ada Grand Touring 2500 cc. Nah, kebetulan yang mau kita bahas worth to buy apa enggak, ini yang tipe paling rendah, yang 2.0. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari segi harga ya. Harga barunya si Mazda CX-5 ini di tahun 2013-2014 yang tipe sport ini itu di harga sekitar 375 jutaan ya. Nah, sekarang harganya berapa? Nah, saat video ini saya buat ini tahun 2021 ya, bulan Februari. Ya, ini harganya sekarang di bawah 175 juta. Artinya depresiasi harganya itu udah jauh sekali. Itu udah lebih dari 50%-nya gitu kan. Nah, terus kalau untuk yang di atasnya ini, itu yang tipe touring itu harganya kurang lebih plus minus 40 jutaan. Itu di harga 410 sampai 420. Nah, yang atasnya lagi itu Grand Touring. Itu harganya di atas 450 juta. Ya kalau sekarang harga barunya 500 juta lebih. Ya 2021. Nah, sebenarnya worth it apa enggak sih mobil ini untuk dibeli? Oke, gua akan jawab di akhir video. Worth apa enggak? Yang jelas gua akan sebutin dulu satu persatu plus dan minusnya supaya nanti teman-teman bisa simpulin sendiri. Ya, dan menurut gua nanti jawaban endingnya kayak gimana. Oke, yang pertama dari segi brand dulu lah ya, yang paling jelas Mazda men. Ya kan, Mazda itu tuh boleh dibilang ini mobil timur yang ke barat-baratan. Rasanya tuh ya mirip-mirip sama mobil-mobil Eropa, ya kan. Contoh ya, paling kecilnya aja pedal gasnya. Pedal gasnya tuh dia udah apa sih namanya? Yang begini nih, bukan yang gantung ya. Ya nanti ada ya penjelasan itu namanya pedal gas apa. Jadi kalau pakai pedal gas yang model mobil Eropa kayak gini, kaki lu tuh nggak bakal pegel. Kaki lu tuh bisa disanggah sama pedal gas. Artinya apa, nggak ngegantung gitu lah ya. Itu dari segi yang kecilnya aja. Terus yang kedua, brand Mazda ya, sejak dia punya teknologi Sky Active, nah termasuk mobil ini, itu penjualannya meningkat tajam, terutama pada saat dia launching CX-5 ini di tahun 2012. Itu kenceng banget main penjualannya. Terus yang ketiga, dia punya detail-detail kayak cat, terus kayak detail-detail aksen-aksen lainnya. Itu tuh berkelas gitu. Contoh gue ibaratin cat ya. Nanti teman-teman lihat sendiri ya. Ini mobil udah 7 tahun, tapi catnya tuh kayak nggak berubah gitu loh. Jadi dia ngecatnya tuh bener-bener ya beda lah sama mobil-mobil sekelas lainnya.
Itu dari segi catnya itu. Nah terus selanjutnya teknologi ya si Mazda ini. Kalau untuk teknologi sih kalau dibandingin brand-brand Jepang lainnya udah pasti sih ini unggulan deh ya si Mazda ini. Pertama yang tadi gue bilang dia punya Sky Active. Jadi Sky Active itu apa sih maksudnya? Jadi Sky Active itu sebenarnya itu adanya di mesin, tapi memang dia memadukan semuanya antara di mesin, di transmisi, terus di sasis, ya kan, sampai nanti di teknologi-teknologi perintilan elektrikal lainnya. Jadi dia satukan namanya Sky Active. Sebenarnya definisi Sky Active itu adalah efisiensi mesin. Jadi dia kasih kompresi tinggi, ya, sehingga diklaim dia bisa lebih irit gitu. Jadi kompresinya tinggi, dia bisa lebih irit dan dia bisa pakai bensin yang ronnya nggak tinggi-tinggi banget. Contoh kayak mobil ini nih, sebenarnya pakai ron 90 aja udah cukup, tapi nggak tega juga kan. Oke, ini kalau buat dari tampak depan, tampilan secara keseluruhan ya, ini mobil nggak ada cacatnya sama sekali, alias nggak ada cacat desainnya. Ini mobil benar-benar perfect ya, dari mulai grillnya, terus bawahnya, headlampnya, ini keren banget. Ini mobil keseluruhan yang tadi gue bilang nggak ada cacat desainnya. Gue nggak terlalu ngomongin banyak masalah eksterior ya. Yang gue bahas adalah ini mobil worth to buy apa enggak. Nah, Ya. lagi agak sedikit kelemahan ya. Ini yang untuk tipe sport lampunya belum ada DRL-nya, walaupun dia udah ada proyektor. Oke, tipe standarnya aja, ini yang sport, yang paling bawah, dia udah kasih velg 17 inch. Jadi di atasnya ini ada tipe yang touringnya sama yang grand touring, dia kasih velgnya ring 19. Ini yang standarnya dikasih 17 inch, men. Good job, keren banget. Terus untuk lebar bannya juga mumpuni, ini 225, tingginya juga bikin bantingan mobil ini empuk, yaitu 65, pakai ring 17. Terus dia punya fendernya gede banget, jadi cukup nih sampai mau bikin velg 20 atau ring 21, ini masih masuk. Oke, lagi-lagi ya, dari tadi dari depan, samping, sekarang ke belakang, saya lagi-lagi bilang ini mobil nggak ada cacat desain. Dari belakang juga dilihatnya enak banget ya. Padu padannya pas semua. Dari mulai logo, lampunya, emblem-emblemnya, ya ini tuh keren banget ya. Sayangnya lagi-lagi yang di tipe sport ini dia belum ada parking sensor. Ya kalau yang di tipe touring sama yang grand touring parking sensornya udah ada semua, depan belakang ada semua. Ya. Terus kalau kita lihat bagian bagasi, ini juga bagasinya luas, ya. Luasnya untuk ukuran mobil sekelasnya ini sih memang bukan jadi juara, ya. Tetap CR-V masih lebih gede. Tapi jangan khawatir, ya. Dia bikin konfigurasi 40 20 40. Terus tuasnya juga ada di sini. Bangku baris kedua ini bisa kita rata lantaikan, ya, dan ada tuasnya di sini. Ini buat yang 40% bagian kanan, ini yang 20%-nya lagi, ya, dan ini yang semuanya. Jadi kalau kita ratakan, dia jadi rata lantai semua. Nah, ya kan? Rata lantainya tuh kayak begini tuh. Luas banget. Mau masukin kasur, mau masukin spring bed, ya kan? Mau masukin kipas angin, TV 29 inch, dan lain-lain, semuanya masuk, ya kan? Bahkan kalau lu mau jualan online, anggaplah lu mau jualan masker, itu bisa, men. Ya, itu sih. Oke, sekarang kita lihat di interiornya ya. Interiornya sendiri, ini sih kalau menurut gue sih udah keren banget ya. Tahun 2013, desainnya mewah, dia punya setir nih, tombolnya banyak banget, ya kan. Nah, ada tombol volume buat skip-skip, terus buat iTalks-nya juga udah ada, jadi kita bisa langsung ngomong. Terus ada di sebelah kanan itu tombol-tombol untuk cruise control, ya. Dia juga udah dilengkapi sama start stop engine button.
untuk i-stop, untuk TCF off, ya kan, ada traction control stability-nya, terus untuk buat setnya itu. Nah, untuk di door trim ya, ini juga udah bagus. Nah, gue paling senang nih kalau di door trimnya ini dia udah ada aksen-aksen chrome gelap nih ya, walaupun bukan black chrome tapi chrome-nya agak gelap gini. Ya, ini menambah aksen yang bagus ya. Di sini ada bahan material plastik, di sini ada bahan fabrik, nah di sini ada kulit soft touch ya. Begitu juga dengan di area dashboard. Ya, dashboard ini full bahan material empuk ya. Jadi kesannya tuh mewah, rapi gitu. Terus di tengah-tengah di sini juga dia udah ada kasih speaker. Jadi total speaker ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya total speaker. Sama di belakang juga ada. Walaupun yang di tipe ini dia audionya belum pakai Bose. Nah, di atasnya ini dia udah pakai Bose yang tipe touring ya. Tipe touring udah pakai Bose tapi dia belum ada sunroof. Yang ada sunroofnya itu tipe yang GT, Grand Touring. Terus apalagi ya? Oh, untuk AC-nya udah dual zone ya. Jadi kalau mau penumpangnya lebih hangat daripada supirnya bisa, atau sebaliknya gitu kan. Terus untuk mode AC-nya juga lengkap. Panel-panel digitalnya rapi, ngelihatnya enak ya, walaupun warnanya masih warna orange ya. Terkesannya kalau warna orange itu gimana, tapi oke, overall oke. Terus untuk kisi-kisi AC-nya ya standar, nggak kayak HRV yang panjang-panjang gitu ya. Untuk ini sih joknya sendiri, kalau menurut gue nih ini joknya bucket, semi bucket, dan menurut gue ini cukup gede, cukup luas, enak gitu loh. Jadi buat perjalanan jauh, gue sih guarantee mobil ini nggak bakal nyapein gitu loh. Jadi badan tuh bisa fit terus. Terus lagi ditambah untuk setelan setirnya itu tilt steering dan teleskopik. Jadi enak gitu loh kalau untuk bepergian jarak jauh, posisinya bisa kita setel. Terus untuk joknya juga udah ada head adjuster ya. Jadi enak lah pokoknya untuk settingan-settingan touring atau jarak jauh tuh enak gitu. Tapi memang untuk joknya belum kayak tipe yang touring. Touring itu udah electric seat gitu. Nah, ini belum gitu kan. Terus untuk rem tangannya dia masih pakai rem tangan konvensional, belum electric brake, apalagi brake hold ya, belum ada juga. Tapi dia udah ada i-stop ya. Itu yang nggak ada di kebanyakan mobil pada umumnya. Nah, untuk akomodasi belakang, kalau menurut gua sih ini nggak terlalu baik di kelasnya ya. Lagi-lagi untuk Mazda ini adalah mobil yang dibeli kalau kita demen nyetir, kalau kita doyan nyetir ya kan. Kalau kita nggak doyan nyetir, duduknya maunya di belakang, ya sayang sih kalau beli Mazda kalau menurut gua. Karena ini fun to drive banget, dibawanya enak ya kan. Bantingannya walaupun nggak terlalu empuk ya, tapi ini jauh lebih empuk dari teman sekelasnya di Honda ya. Tapi walaupun empuk ya, dia nggak terasa limbungnya. Jadi ini enak banget karena dibekali ya suspensi yang cukup baik. Terus yang bikin nambah keempukan tuh ini pakai bannya tuh tingginya tuh tinggi 65, jadi enak deh. Oke, saya rasa itu aja ya. Udah terlalu banyak ngomongnya. Worth to buy apa enggak? Worth it banget. Ini worth to buy ya. Teman-teman punya duit di angka 175 jutaan udah bisa pakai CX-5. Karena dengan pakai CX-5 ini tingkat kegantengan itu nambah 40%. Jadi kalau teman-teman yang gantengnya cuma 60% jadi 100%. Kalau teman-teman yang gantengnya udah 90% jadi 130%. Oke, daripada ngaco lagi panjang lebar. Oh, satu lagi. Jadi kalau ada teman-teman punya rezeki mau beli mobil ini ya,
Sebenarnya orang-orang nggak tahu kalau teman-teman beli Mazda CX-5 yang tipe paling bawah yang mana, yang tengah yang mana, yang tinggi yang mana, nggak tahu. Ya banyaknya 80-90% orang nggak tahu, ya kan. Tapi kalau teman-teman ada rezeki lebih sih saya saranin beli yang tipe di atasnya ini. Ini kan yang sport, di atasnya itu touring, di atasnya lagi grand touring. Yang mesinnya ada variatif tuh, ada yang 2000, yang 2500 ya. Sebenarnya apa aja sih perbedaannya? Satu, ini keyless. Semuanya udah keyless sih, tapi ini keylessnya masih yang basic. Kalau yang tipe touring dan grand touring udah advance. Maksudnya apa? Kalau yang basic lu buka buka pintu masih harus pencet remote. Kalau yang udah advance dia ada tombolnya. Jadi ada tombolnya walaupun memang belum ada sensornya. Terus yang kedua, joknya dia udah pakai jok kulit. Tipe touring atau tipe GT itu udah pakai jok kulit. Terus teknologi yang lucu ya, di touring dia udah kasih lampu yang bisa ngelirik ya. Jadi kalau setirnya ke kiri lampunya ke kiri, setirnya ke kanan lampunya ke kanan. Lucu sih emang. Itu bisa ngelirik. Nah terus selanjutnya di tipe Grand Touring dia udah punya sensor marka jalan. Jadi kalau lu ngantuk, kalau lu lewatin pembatas marka jalan, dia akan bunyi. Terus sensor hujan ya, yang kecil-kecilnya kayak begitu. Tapi ini juga udah overall juga udah oke sih, udah canggih, udah ada keyless, udah start stop engine, udah ada iStop ya kan, udah climate control. Sorry, ya kan, satu lagi dari segi keamanan dia udah kasih airbag 1 2 3 4. Kalau yang tipe ini gua rasa sih ada 4 airbag ya. Kalau yang tipe touring dia ada 6 airbag, di bangkunya ada airbag, di joknya. Kalau ini kayaknya nggak ada airbag nih. Iya nggak ada. Jadi kalau yang tipe touring sama yang tipe GT itu dia udah ada 6 airbag ya. Di sini, di driver, penumpang, terus di pilar kiri kanan, terus sama di bangku ya. Kalau yang ini saya rasa sih cuma 4 ya. Cemiwi weh, correct me if I am wrong. Gitu. Oke, saya rasa itu aja. Jadi worth to buy apa enggak, worth it banget ya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti, bisa jadi ini sebagai tambahan wawasan buat teman-teman yang mau beli CX-5. Walaupun yang nggak mau beli CX-5, ya at least ini mobil lebih oke dari mobil-mobil sekelasnya. Oke, saya Babang Roy undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.